Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hari ini kita akan kedatangan tamu narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama, narasumber kita yang pertama yaitu Ummu Hanifah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga Ummu lekas sembuh dari serak-serak basahnya. Amin. Narasumber kita yang kedua yaitu Alicia Windy Francisca. Halo, assalamualaikum Alicia. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah hari ini narasumber kita keduanya sehat. Dan untuk Ummu Hanifah sama-sama kita doakan semoga lekas sembuh. Amin. Kalau moderatornya apa kabar? Alhamdulillah baik, saya baik luar biasa. Cuman mungkin ada kendala mungkin di suara, di kesehatan agak capek baru siap sakit. Baik untuk hari ini judul podcast kita yaitu tentang remaja pada saat ini. Remaja itu sekitar umur 15 sampai 21 kan narasumber? Iya. Jadi remaja ini akan baik akhlaknya jika mengikuti lingkungan yang baik. Nah, sebaliknya jika lingkungannya tidak baik, maka akhlak seorang remaja itu akan buruk. Seperti yang sudah kita lihat saat ini, remaja-remaja pada saat ini suka mengikuti arus yang namanya tren-tren pada masa ini. Mungkin bagaimana tanggapan narasumber tentang remaja pada saat ini? Apakah semakin memburuk atau semakin membaik? Untuk narasumber Ummu Hanifah. Kalau menurut saya remaja yang sekarang ini ya, itu tergantung bagaimana dia di lingkungannya. Jika dia nanti dari orang tuanya, nah kalau misalnya orang tuanya mendidiknya bagus, maka dia bagus. Kemudian dari lingkungannya juga. Mungkin itu saja. Baik, berarti tergantung dengan lingkungan dan keluarganya. Ya, keluarganya, teman-temannya juga. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah pada remaja pada saat ini banyak mengikuti tren-tren yang di luar nalar, seperti kayak memakai baju yang pendek, terus habis itu jilbabnya suka tidak ditutup, malah diikat, dililit. Ya, bagaimana tanggapan narasumber tentang hal itu? Kalau saya mungkin kalau terkait dari pakaian, cara berpakaian, mungkin ya mereka itu mungkin menggabungkan ya antara pakaian yang syar'i dengan yang tidak syar'i, mengikuti sama kayak perayaan gitu kan. Jadi dikombinasi dengan hijab, tetapi berhijab tapi tidak berhijab gitu, ya kan, jadi fit, terus bajunya yang agak kerutuk yang pendek-pendek gitu kan. Ya gitu, kayak jadi kayak bingung kita mendefinisikan. Padahal seharusnya pakaian kita sebagai seorang muslim, ya kan, itu harus sebagai seorang muslim harus tutup gitu kan, aurat. Nah kalau terkait dengan kita ini kan banyak semua muslim. Mungkin kalau untuk remaja-remaja saat ini pakaiannya mungkin agak lebih ditutup gitu, karena kalau terlalu terbuka kan nggak baik juga gitu kan dilihat. Apalagi laki-laki kan kita nggak tahu sih kalau itu apa. Mungkin Baik, berarti kesimpulannya kita harus memakai baju yang tertutup, tidak terketat dan juga tidak menampakkan auratnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, remaja itu kan kalau terkaitan dengan pergaulan tuh berarti keadab ya kan, narasumber? Iya, keadab. Ya, baik. Bagaimana adab-adab remaja pada saat ini? Apakah membuat jika adab itu tidak baik dapat menimbulkan
seperti kayak pembunuhan, tidak jadi nggak sopan kepada orang lain atau kepada orang tua. Mungkin bagaimana untuk menurut Muanifah? Oke, terima kasih moderator. Nah, saya ingin ceritakan dulu. Saya kan punya adik kelas. Kelas saya ini merupakan orang yang baik ya, lulusan dari pesantren. Kemudian karena pengaruh dari lingkungan dan pengaruh dari lingkungan teman-temannya tadi tidak bagus, padahal orang tuanya sudah mendidiknya dengan bagus. Nah, kemudian ketika dari lingkungan tadi tidak bagus, dia tadi ingin meminta sesuatu kepada orang tuanya. Nah, orang tuanya tadi kan tidak mengasih ya narasumber ya, seperti misalnya dia meminta uang, orang tuanya tidak mengasih, ibunya tidak mengasih uang tersebut. Lalu dia langsung menusuk ibunya, ingin membunuh ibunya tadi. Nah, kalau kita cermati ya narasumber ya, ibunya tadi sudah mendidik dia disekolahkan di pesantren dulu MTS-nya, dia juga di MA-nya juga di MAD, karena kan satu angkatan sama saya ya kan. Tapi dengan lingkungan yang tadi, dengan teman-teman yang tadi yang seperti apa, berbagai macam karakter, jadinya seperti itu. Bahkan ibunya saja tidak dihargainya, malah ditusuknya ibunya yang melahirkan tadi. Kemudian dari zaman sekarang ini sudah mengerikan memang tadi. Jadi kita ini sebagai sosok remaja harus pandai memilih namanya lingkungan, memilih namanya teman. Kemudian sudah ada ilmu kita dari pesantren tadi. Jadinya seperti itu. Bahkan ibunya saja tidak dihargainya, malah ditusuknya ibunya yang melahirkan tadi. Kemudian dari zaman sekarang ini sudah mengerikan memang tadi. Jadi kita ini sebagai sosok remaja harus pandai memilih namanya lingkungan, memilih namanya teman. Kemudian sudah ada ilmu kita dari pesantren tadi, dari MAN tadi, maka kita terapkan ilmu yang sudah kita dapat. Bukan kita dengan kita sudah belajar tadi, kita berteman dengan orang lain, kita terikut arus ya kan, narasumber terikut arus saja. Baik, dari cerita narasumber ini sangat-sangat mengerikan, bukan cerita? Nah, jadi dari cerita itu pasti akan menimbul solusi. Bagaimana menurut narasumber kedua, Alicia, untuk masalah solusi tadi, pembicaraan yang pertama? Kalau Alicia, saya persilakan. Terima kasih ya kepada mungkin kalau masalah adik-adik itu zaman sekarang itu memang kita juga ada dari sekarang. Iya. Maksudnya memang kurang gitu ya. Nah, jadi kalau tanggapan saya mengenai yang diceritakan oleh tadi, mungkin ya faktor lingkungan berpengaruh ya kan, termasuk itu lingkungan sekolah dia, lingkungan keluarga dia, itu berpengaruh besar. Orang tua juga mungkin ini ada penyebab anak itu jadi gitu. Iya, Bisa jadi karena teman dia, bisa jadi kita kan nggak tahu dia di mana, dia di rumah itu orang tua itu berkeras. Jadi nggak dua-duanya mungkin salah satu ya ayahnya aja dimanja juga. Dia selama ini dia sering dituruti, jadi sekali dia nggak dituruti dia langsung marah jadi dia merasa nggak puas. Biasanya menuruti. Nah, sebagai orang tua juga seharusnya jangan terlalu memanjakan anak, jangan terlalu juga keras dan jangan terlalu keras juga. Terus jadi anak itu harus diperhatikan lah setiap perkembangannya. Di antara tengah-tengah ada saatnya kita keras, ada saatnya kita lembut. Kemudian jangan karena ketika sudah tamat anak tadi kita biarkan aja, walaupun dia laki-laki. Kalau anak tadi kan yang membunuh, mau ditusuk mamanya tadi kan anak laki-laki. Nah, jangan biarkan anak itu pulang malam, dibiarkan aja ya kan Alicia ya kan, jam berapa dia pulang. Tetap kita pantau anak laki-laki, anak perempuan kita pantau. Iya sih, orang tua sekarang apalagi kadang malah dia kan laki-laki
laki-laki nggak apa-apa lah keluar malam, sementara yang perempuan di rumah jangan dikasih keluar-keluar, karena kayak gitu. Kurang, kalau saya memang orang tua saya dulu waktu saya masih SMP ataupun SMA, saya memang kurang dikasih keluar-keluar. Kalau dulu saya nganggapnya itu sebagai kekangan ya, tapi sekarang saya udah umur segini gitu kan, saya baru sadar bahwasanya ternyata tujuan orang tua aku tuh didik aku dulu kayak gitu biar aku jadi yang seperti ini, nggak keluyuran setiap saat, nggak keluar. Kalau kita tengok anak zaman sekarang kan sikit-sikit temennya ke kafe, sikit-sikit stres sedikit gitu kan, nggak ada cara lain ya, mungkin itu aja sih. Baik. Untuk materi hari ini sangat-sangat luar biasa dari dua narasumber kita, dan dapat kita simpulkan bahwasannya pergaulan remaja ini harus dilihat mulai dari orang tua, cara mendidik orang tua tidak terlalu keras dan tidak terlalu dimanja. Harus dilihat sampai anak-anak itu tidak melenceng akhlaknya, dan juga memilih lingkungan yang baik supaya akhlak-akhlak remaja-remaja saat ini menjadi akhlak yang baik, tidak buruk. Dan juga mengenai adab tadi, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Maka seharusnya kita harus pandai-pandai menjaga diri untuk memilih lingkungan yang baik. Jika lingkungan itu tidak baik, maka tinggalkan. Sekian dari podcast hari ini. Semoga bagi pendengar podcast hari ini dapat bermanfaat ilmunya dan dapat menjadi ladang amal jariah untuk kedua narasumber kita hari ini. Amin ya robbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.